Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman ya. Kita jumpa lagi dengan saya dalam channel Sang Tutor teman-teman. Pada video kali ini teman-teman, saya akan membahas materi tes intelijensi umum TIU ya, verbal sebanyak 5 nomor teman-teman. Soalnya seperti yang lewat barusan, saya akan membahas dengan cara-cara yang mungkin teman-teman belum pernah lihat caranya teman-teman. Cara-cara inilah yang saya gunakan dalam mengajar siswa persiapan SBMPTN, dan juga tahun lalu saya ngajar di kelas CPNS ya. Cara-cara ini teman-teman yang sangat gampang sekali dan sangat mudah sekali menjawab soal seperti yang barusan lewat yang tadi teman-teman ya. Nah, teman-teman nonton sampai selesai, jangan skip teman-teman ya. Sebuah materi yang sangat betul-betul teman-teman harus lihat caranya bagaimana. Ini teman-teman mungkin belum pernah kalian lihat ya. Nah, teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Yang belum ya, mohon kerjasamanya teman-teman ya, supaya saya semangat lagi memberikan materi dan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nah, yang suka dengan video saya teman-teman, silakan like-nya ya. Yang tidak suka, like ke bawah, tidak masalah teman-teman ya. Saya doakan teman-teman supaya bisa lulus di CPNS tahun depan. Amin. Nah, kita mulai teman-teman dengan dari soal nomor 1 ya. Oke teman-teman, soal ini ya, 5 nomor soal ini adalah soal asli tahun lalu ya. Soal asli tahun lalu yang menurut orang katanya inilah yang paling banyak menghabiskan waktu ya. Tapi bagi saya gampang sekali teman-teman, gampang sekali. Oke, caranya bagaimana? Kita lihat ya. Nah, soal yang pertama kita baca sama-sama. Gampang sekali teman-teman, gampang sekali ya. Teman-teman yang beruntung sekali teman-teman bisa lihat video saya ya, dapat ilmu ya yang tak terduga. Nah, kita lihat soalnya. Oke, soal nomor 1 teman-teman. Pada lomba panjat pinang ya, peringatan hari kemerdekaan, ada 4 orang yang bersaing di tahap final, yaitu Andy, Fadel, Gilang, dan Haman. Andy tiba di puncak setelah Haman. Gilang sampai di puncak sebelum Haman. Andy tiba di puncak ya. Andy tiba di puncak sebelum Fadel. Fadel tiba tidak bersamaan dengan yang lain. Siapakah yang tiba di puncak pertama kali? Kalau untuk soal ini teman-teman, ini mungkin sudah pernah lihat ya cara-caranya. Mungkin sebentar ada soal nomor 2 sampai nomor 5, itu adalah cara saya menjawab soal dengan sangat cepat. Kita lihat nomor 1. Ini sangat gampang teman-teman. Jadi setiap kalimat kita buatkan simbol-simbol. Mulai dari ini teman-teman ya. Karena dia bilang ada 4 orang ya, ada 4 orang anak. Oke. Andy, Fadel, Gilang, dan Haman. Andy tiba di puncak setelah Haman. Teman-teman, hati-hati dalam penggunaan kata ya. Sebelum itu teman-teman, kadang-kadang orang bisa salah ya dalam menggunakan simbol-simbol. Contohnya, Andy tiba di puncak setelah Haman. Berarti teman-teman harus tahu bahwa Haman, oke, Haman dulu, baru ya Andy tiba di puncak setelah Haman, berarti Haman dulu baru Andy teman-teman ya, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, hati-hati teman-teman penggunaan kata setelah. Gilang sampai di puncak sebelum Haman. Nah, teman-teman ingat ya, sebelum Haman itu ada si Gilang. Nah, berarti Gilang teman-teman di sini. Nah, gitu ya. Oke, Gilang di sini teman-teman. Oke, Gilang di sini. Nah, ya. Selanjutnya teman-teman, Andy tiba di puncak sebelum Fadel. Oke, berarti Andy dulu baru Fadel teman-teman. Nah, ini mungkin gampang sekali karena bisa kita ikuti langsung kalimat bentuk dalam simbol-simbol. Nah, teman-teman perhatikan sekali lagi ya. Ini adalah soal CPNS tahun 2019. Ya, menurut orang-orang katanya susah, padahal gampang sekali. Kita lihat. Siapakah yang tiba di puncak pertama kali? Yang tiba di puncak pertama kali sangat jelas sekali. Pertama adalah Gilang ya. Nah, Gilang baru diikuti oleh Haman. Andy adalah yang pertama tiba, lalu Fadel. Salah ya.
Karena yang pertama adalah Gilang. Cuman ini Gilang adalah orang yang pertama tiba lalu diikuti oleh Haman. Inilah jawabannya teman-teman, C. Ya, sangat mudah sekali. Ini soal nomor 1 mungkin pernah teman-teman lihat, tapi soal nomor 2 teman-teman ada cara-cara cepat dari saya. Kita masuk soal nomor 2. Baik, soal nomor 2 teman-teman, perhatikan. Soalnya adalah seperti ini. Pada sebuah acara makan malam keluarga X duduk dengan posisi saling berhadapan, ya. Posisi anak laki-laki berada tepat di depan ayah. Posisi ayah berada di sebelah kiri menantu perempuan. Posisi anak perempuan berada di samping cucu dan berhadapan dengan menantu perempuan. Posisi ayah bersebelahan dengan ibu. Siapakah yang duduk di depan cucu? Nah, teman-teman, sudah banyak pembahasan para teman-teman atau pengajar-pengajar, ataupun mungkin teman-teman jika kalian lihat youtuber-youtuber yang membahas tentang soal ini, pasti rata-rata menggambarkan sebuah lingkaran, ya, dan tempat-tempat duduknya teman-teman. Coba cek, ya, coba cek. Pasti mereka menggambar, ya, sebuah lingkaran dan posisi duduknya. Nah, cara terbaru dari saya teman-teman, tidak perlu digambar. Ada kata kunci yang digunakan untuk bisa menyalahkan pilihan jawaban. Kita lihat. Ingat ya, kata kunci. Kita lihat. Karena yang dicari adalah siapakah yang duduk di depan cucu. Ingat ya, siapakah yang duduk di depan cucu. Kita lihat yang manakah yang menggunakan kata berhadapan. Kita lihat. Kata berhadapan, teman-teman, kita lihat posisi anak laki-laki berada tepat di depan ayah. Nah, berarti ayah, tepat berada di depan ayah. Berarti teman-teman, saya bisa eliminasi si ayah, dan anak laki-laki, teman-teman, ya. Itu salah. Kenapa demikian? Karena yang dicari adalah di depan cucu. Apa artinya? Tidak mungkin cucu itu depannya ayah dan depannya anak laki-laki. Kenapa? Karena ayah dan anak laki-laki itu saling berhadapan, ya, seperti itu. Nah, berarti kita bisa eliminasi yang salah adalah ayah, dan anak laki-laki. Nah, ya, seperti itu. Mudah sekali teman-teman. Nah, berarti sudah 2 yang salah. Tinggal yang mana? Tinggal B, C, dan E. Mudah ya teman-teman. Ini adalah soal tahun lalu teman-teman, ya, soal asli. Nah, kita lanjut. Sisa B, C, dan error. Posisi ayah berada di sebelah kiri menantu perempuan. Ini belum bisa memberikan bantuan untuk menyalahkan pilihan jawaban. Teman-teman, cara saya adalah mencari jawaban yang salah, bukan yang benar, ya. Posisi anak perempuan berada di samping cucu. Nah, posisi anak perempuan berada di samping cucu, teman-teman. Berarti anak perempuan, teman-teman, itu salah juga. Kenapa? Karena dia berada di samping cucu. Yang dicari adalah di depan cucu. Berarti anak perempuan juga salah, teman-teman. Nah, gitu ya. Salah. Mudah sekali, teman-teman. Sangat mudah. Nah, sekarang tinggal ini. C dan E. Nah, kita lihat. Masih ada mungkin, ya. Posisi anak perempuan berada di samping cucu dan berhadapan dengan menantu perempuan. Berarti, teman-teman, ya, berhadapan menantu perempuan ini, teman-teman, berhadapan sama posisi anak perempuan. Berarti menantu perempuan juga salah, teman-teman. Nah, seperti itu. Berarti tinggal kita pilih jawabannya adalah C. Nah, jadi tidak perlu teman-teman digambar, ya. Jadi caranya adalah cari jawaban yang salah. Kenapa? Karena mencari kesalahan lebih gampang daripada mencari kebenaran, ya. Asik. Kita masuk ke soal nomor 3, teman-teman. Baik, soal nomor 3. Paman sedang bercocok tanam di kebun, menanam sejumlah tanaman secara berjajar, ya, secara berjajar. Pohon mangga ditanam di dekat tanaman cabai, pohon ketela ditanam di dekat pohon tebu, dan tanaman cabai. Urutan posisi tanaman yang paling tepat. Teman-teman, ini adalah soal asli tahun 2019, ya. Pilihannya apa? A. Yang mana yang posisi paling tepat? A. Pohon ketela, tanaman cabai, pohon tebu, pohon mangga. B. Pohon ketela, tanaman tebu, pohon cabai, pohon mangga. C. Pohon mangga, tanaman cabai, pohon ketela,
pohon tebu. D. Tanaman cabai, pohon mangga, pohon ketela, pohon tebu. E. Pohon tebu, pohon ketela, pohon mangga, dan tanaman cabai. Yang manakah jawaban yang benar? Caranya jangan cari yang benar, tapi cari yang salah, teman-teman ya. Sekali lagi, mencari kesalahan lebih gampang daripada mencari kebenaran ya. Oke, kita mulai. Paman sedang bercocok tanam di kebun, menanam sejumlah tanaman secara berjajar ya. Pohon mangga ditanam di dekat tanaman ya. Oke. Pohon mangga, teman-teman ya. Pohon mangga itu berdekatan dengan tanaman cabai. Artinya kalau seandainya sebentar di pilihan pohon mangga dan cabai itu berjauhan, berarti salah. Kita lihat. Pohon mangga, tanaman cabai berjauhan ya, harus berdekatan, berarti ini salah teman-teman ya. Sudah salah. Gampang sekali. Pohon mangga cabai betul, mangga cabai betul, cabai mangga betul, pohon mangga cabai betul. Tinggal B, C, D, dan E ya, seperti itu. Lanjut teman-teman ke kalimat berikutnya. Pohon ketela ditanam di dekat pohon tebu. Nah ya, ketela sama tebu teman-teman berdekatan. Kita lihat. Tebu ketela, betul ya? Ketela tebu betul, tebu ketela betul. Tebu ketela betul, berarti tidak bisa ya, tidak bisa menghapus jawaban. Dan tanaman cabai, oke ini ya, pohon ketela ditanam di dekat pohon tebu dan tanaman cabai. Artinya apa teman-teman? Kalimat ini bisa disimpulkan bahwa pohon ketela itu di antaranya pohon tebu dan cabai. Berarti gini, tebu ya, tebu, lalu ketela, oke, dan cabai. Nah ya, seperti itu. Artinya ini harus saling berdekatan. Kita lihat. Ketela teman-teman ini salah. Kenapa? Karena dia harus diantarai oleh tebu sama cabai. Nah, berarti ini salah teman-teman ya. Salah ya. C. Ketela. Oke. Cabai, tebu. Betul. Ini cabai, ketela, tebu. Salah ya. Harusnya ketela di antara cabai dan tebu. Salah teman-teman. Oke. Salah juga. Coba E. Oke. Tebu, ketela, mangga. Ini cabai teman-teman ada di samping kiri, harusnya pohon ketela itu harus diantaranya tebu dan pohon cabai. Jadi jawabannya adalah ini salah, jawabannya adalah C ya. Gampang sekali teman-teman. Oke, baik, kita masuk ke soal nomor 4. Baik, kita masuk ke soal nomor 4. Dalam sebuah kelompok praktikum mahasiswa psikologi, peserta duduk dengan posisi saling berhadapan. Posisi testi 2 berada, ini teman-teman ya, testi itu adalah yang mau ikut tes ya, atau yang dites psikologinya. Posisi testi 2 berada tepat di depan testi 1. Posisi tester ini adalah yang melakukan tes ya, berada di sebelah testi 3. Posisi psikolog berada di samping observer dan berhadapan dengan testi 3. Posisi testi 1 bersebelahan dengan tester. Siapakah yang duduk sederet dengan observer? A. Psikolog dan testi 1. B. Psikolog dan testi 2. C. Psikolog dan tester. D. Testi 1 dan testi 2. E. Testi 3 dan tester. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman tidak perlu, sekali lagi teman-teman ya, tidak perlu mencari jawaban yang benar dan tidak perlu menggambar ya. Tidak perlu teman-teman. Ada kata kunci yang digunakan untuk mencari kesalahan. Contoh, saya mulai dari teman-teman, biasa kata kunci dalam soal-soal itu disimpan di terakhir ya. Contoh, saya ambil kata sederet. Nah ya, siapakah yang duduk sederet atau bersebelahan ya dengan observer? Kita lihat, di manakah yang kata kuncinya observer? Observer teman-teman ada di sini ya. Observer, posisi psikologi berada di samping observer, berarti yang sederet atau bersebelahan dengan observer adalah psikologi teman-teman. Psikologi, berarti ini tidak ada teman-teman psikologinya ya. Asik ya. Nah, seperti itu, gampang sekali teman-teman. Nah, tinggal A, B, dan C. Mudah sekali teman-teman ya, tidak perlu pusing menggambar ya di mana tempat duduknya ya, gitu ya. Tidak perlu teman-teman. Cari kata kunci dan salahkan dan coret jawaban yang salah yang tidak sesuai dengan soal. Oke, kita lanjut. Antara A, B, C, antara testi 1, testi 2 dan tester. Kita lihat teman-teman. Saya mau kita ke sini. Posisi tester berada di sebelah testi 3. Oke.
Ini kurang, belum belum itu ya. Ini lagi teman-teman ya. Posisi psikologi berada di samping observer dan berhadapan dengan tesis 3 teman-teman. Oke, saya ulang ya. Posisi psikolog berada di hadapannya dengan tesis 3, berarti ini tidak tidak sederet ya dengan psikolog teman-teman ya. Nah, berarti kita lihat lagi teman-teman, di manakah yang ada tesis 3? Tesis 3 di sini dia bersebelahan dengan tester. Artinya adalah tester itu bersebelahan dengan tesis 3, tidak bersebelahan dengan psikolog. Berarti testernya salah teman-teman di sini. Kenapa? Karena tester sama tesis 3 itu saling bersebelahan ya. Oke, tinggal A, B. Nah, kita lihat teman-teman. Di kalimat terakhir, posisi tesis 1 bersebelahan dengan tester. Oke, berarti teman-teman, kalau tester salah, artinya tesis 1 salah. Kenapa? Karena antara tesis 1 dan tester itu saling bersebelahan. Yang dicari adalah yang sederet dengan observer. Berarti tester dan tesis 1 salah teman-teman. Ini salah. Jawaban yang benar adalah sangat mudah sekali, B ya, seperti itu ya. Gampang teman-teman. Kita masuk ke soal nomor terakhir, nomor 5. Baik teman-teman, kita masuk ke soal nomor 5, nomor terakhir. Ingat teman-teman, ini adalah soal yang gampang sekali ya, soal CPNS tahun kemarin. Walaupun panjang soalnya teman-teman ya, kita buat menjadi gampang. Setiap akhir bulan wali murid paguyuban kelas 6 sekolah dasar melakukan pertemuan rutin arisan. Ya, oke. Bu Ika sebagai bendahara duduk bersebelahan dengan ketua paguyuban yaitu Bu Sulis. Bu Maya sebagai pelaksana harian paguyuban duduk berhadapan langsung dengan Bu Ika. Bu Fahira duduk berdampingan di antara Bu Indah dan Bu Udi, sedangkan Bu Lani berseberangan dengan Bu Fahira. Bu Dia setengah senang berdekatan dengan Bu Maya karena menghindari duduk dekat Bu Udi. Siapakah yang duduk dekat Bu Sulis selain Bu Ika? Nah, apakah Fahira, Dia, Lani, Indah, dan Maya? Nah, teman-teman, mungkin untuk soal ini teman-teman, saya mungkin harus membuat lingkaran ya, posisi duduk teman-teman. Tapi sebelumnya saya hitung dulu berapa jumlah ibu-ibu yang hadir ya. Kita hitung ya. Pertama ada Ibu Ika 1 ya, Bu Ika. Terus di sini ada Bu Sulis ya, 2, Bu Maya 3, oke, Bu Ika, Bu Fahira 4, oke, Indah 5, Udi 6, Lani 7, Dia 8, oke, Dia, oke, 8 semua teman-teman. Saya coba buatkan lingkaran begini ya, sebagai mungkin kita anggap saja ibu-ibu itu duduk meja bundar ya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada kursinya. Oke. Kursinya teman-teman saya buat di sini. 1. Oke. 2. Sini adalah kursi ketiga, kursi keempat, kursi kelima, kursi keenam ya. Kursi ketujuh, kursi ke-8. Saya buat di sini ada posisi saling berhadapan ya. Ini, teman. Ini juga saling berhadapan. Ini saling berhadapan. Ini saling berhadapan ya, seperti itu. Nah, kata kuncinya adalah posisi duduk itu yang dicari adalah siapakah yang duduk di dekat Bu Sulis selain Bu Ika. Oke, kita tulis teman-teman, anggaplah Ibu Sulisnya saya tulis sembarang ya. Di sini saja teman-teman, inilah Sulis. Ibu Sulis. Nah, kita mulai dari kalimat di atas ya. Bu Ika sebagai bendahara duduk bersebelahan dengan Bu Sulis. Berarti di sini adalah Bu Ika, teman-teman ya. Oke, teman-teman, bisa di sini, bisa pun di sini ya. Oke, lanjut. Bu Maya sebagai pelaksana harian paguyuban duduk berhadapan langsung dengan Bu Ika. Berarti di sini adalah Bu Maya, teman-teman. Bu Maya. Oke. Nah, ya. Oke, teman-teman, kita lihat pilihannya. Siapakah yang duduk dekat Bu Sulis selain Ika? Berarti Maya bukan. Kenapa? Karena Maya jauh. Salah Maya, teman-teman ya. Asik sekali ya. Asik sekali. Oke, setiap kalimat menyalahkan pilihan. Lanjut. Bu Fahira duduk berdampingan dengan Bu Indah dan Bu Udi. Berarti si Fahira ini dia diantarai oleh Indah dan Udi. Berarti mereka 3 orang satu paket. Berarti tepatnya pas di sini teman-teman ya. Tidak mungkin di sini karena ini tinggal 2 kursi teman-teman. Artinya di sini adalah Fahira teman-teman. Fahira. Oke. Di sini sama Ibu Indah ya. Ibu Indah dan ke Ibu Udi ya.
Nah, bisa tukaran indah di sini, bisa indah ke sini teman-teman ya. Tidak penting, yang penting adalah mana yang salah. Sulis di sini, ini cara adalah siapa yang berdampingan dengan Bu Sulis, artinya Indah, Fahira, Udi salah. Kita lihat, Indah salah, oke, gampang sekali. Fahira salah, Udi tidak ada ya, antara B atau C. Gampang ya teman-teman, sangat mudah. Nah, kalimat berikutnya, sedangkan Bulani berseberangan dengan Bu Fahira, Lani. Di sini ya, Bulani. Oke, Bulani. Berarti jawabannya apa? Yang dekat sama Ibu Sulis adalah Bulani, teman-teman. Sangat gampang sekali. Budia salah, coba kita tes ya. Budia sangat senang berdekatan dengan Bu Maya. Berarti ini adalah Ibu Diah, teman-teman. Ya, gitu ya. Mudah sekali, teman-teman ya. Oke, nah itulah persembahan dari saya, teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Kita sukses tahun depan, insya Allah ya. Jangan gagal 2 kali. Saya doakan teman-teman lulus CPNS tahun 2021. Sukses selalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat belajar.